Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidul mustad'afin. Khatamal nabiyyin. Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'anni falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarshudun. Shadaqallahul aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bertemu di channel Daras TV, Kejernihan Hati dan Pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kesadaran kita dan menggerakkan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama, serta menjaga diri kita baik dalam tindakan, ucapan maupun pikiran. Telah hadir bersama kita di sini Ustadz Al-Mukarram Muhammad Thayyib Sanghi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, sebagaimana ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran." Ada pertanyaan Ustaz. Ya. Mengapa ada dari kita yang mungkin juga dialami oleh pemirsa dari channel ini, betapa kita telah berusaha semaksimal pengetahuan dan kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah dan beriman kepada Allah, tapi ketika kita berdoa untuk mengharapkan suatu perubahan yang sifatnya kebaikan atau bahkan untuk keluar dari kesulitan atau keburukan yang sedang dihadapi, doa tersebut seperti lambat pengabulannya, atau bahkan dalam beberapa kali tidak terkabul. Padahal Allah mengatakan di surat Al-Mu'min ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Bahkan ketika kita berdoa atau mengerjakan sesuatu yang sifatnya negatif, malah lebih cepat terpenuhi daripada yang positif. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, masih banyak. Ya, jadi memang berdoa itu adalah ibadah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi permasalahan yang ditanyakan itu, mengapa ketika kita berdoa, ijabah dari doa itu lambat, atau bahkan kita ingin keluar dari segala kesulitan hidup tapi enggak terpenuhi. Ya memang tentu kita harus memperhatikan kondisi batiniah kita, kondisi pikiran kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dilandasi dengan dua hal, yakni keyakinan dan kesabaran. Yakin betul kita bahwa sesuatu yang kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mesti memiliki kesabaran. Jiwa kita ini harus penuh dengan ketenangan. Ini penting banget sebagai dasar dalam kita berdoa. Yang kedua, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah. Jadi asik banget itu kita dibacakan ayat tadi itu, bahwa ad'uni astajib lakum idza da'ani. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah berkata saya penuhi. Tapi sambungan ayat itu berkata bahwa fal yastajibu li, jawab aku. Jadi ada perintahnya Allah yang mesti dijawab. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepada aku. Inilah la'allahum yarsudun, agar mereka itu mendapat petunjuk. Nah, jadi ada syarat
yang harus kita miliki, yakni menjawab segala keinginannya Allah, perintah-perintah Allah yang merupakan kewajiban untuk kita. Yang kedua adalah dikuatkannya rasa keimanan secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Inilah yang paling kita renungkan sebaik-baiknya, petunjuk itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kecerdasan kepada kita. Dari kecerdasan ini kemudian Allah itu bangkitkan inspirasi dalam diri kita. Jadi ada inspirasi dalam diri kita ini di dalam melihat masalah kehidupan kita. Jadi tidak ujung-ujungnya kita berdoa ini lalu tiba-tiba keluar dari jalan itu. Enggak. Memang Allah itu ingin mencerdaskan kita. Ya, jadi munculnya kecerdasan kita, Allahum yarsudun, dia ingin mencerdaskan kita agar kita memahami bahwa ini petunjuk. Jadi ada inspirasi. Nah, dari yang pertama tadi juga berkata bahwa hendaklah bersabar. Nabi Zakaria alaihissalam, dia berdoa ketika masih berumur 20 tahun. Tapi doanya itu nanti dipenuhi ketika beliau berumur 84 tahun. Jadi dia berdoa itu selama 60 tahun lebih untuk menginginkan seorang putra. Lalu pada saatnya yang tepat, maka muncullah pemberian Allah, yakni Nabiullah Yahya alaihissalam. Dengan keyakinan yang penuh, dengan kesabaran melewati kehidupannya itu, Allah mewujudkan doa Nabi Zakaria, tentu dengan pertimbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketepatan waktunya, dengan situasinya dimunculkannya seorang nabi. Sehingga pemberian Allah itu dia memohon anak. Tetapi Allah memberikan bukan anak saja, tapi dia anak sekaligus sebagai nabi. Nah, inilah satu ketepatan-ketepatannya Allah itu memberikan kepada kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang kita pikirkan, kehendak kita yang harus secepat itu diwujudkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah punya perhitungan tentang bagaimana hambaku ini saya beri. Ketika saya memberikan tidak tepat waktu, maka pemberianku ini akan mencelakakan dia. Nah, itu. Makanya misalnya ada orang berdoa, ya Allah anugerahkanlah luasan rezeki kepada aku. Dia dalam kondisi sempit rezekinya. Tapi Allah mempertimbangkan waktu untuk dia. Maka ketika hamba aku cepat saya wujudkan permohonannya ini, maka dia akan mencelakakan dirinya dengan rezeki ini. Ada juga seorang hamba yang sempit hidupnya, dia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu cepat diwujudkan. Ya. Itu karena Allah berkata, kalau ini saya perlambat pemberianku kepadanya, maka dia bisa mencelakakan dirinya. Allah melindungi kedua hamba ini. Dengan apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia selalu menjawab kewajiban-kewajibannya, panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yu'minu bi, dan dia secara terus-menerus itu membangun keyakinan-keyakinannya. Ayat yang dibacakan tadi itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wa qala rabbukum Tuhan kalian ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doamu, aku akan penuhi doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong di antara hamba-hambaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka aku akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Orang yang tidak berdoa itu dikategorikan sebagai orang yang sombong. Padahal kedudukan kita ini sebagai hamba di sisi Allah mesti
selalu sampaikan kepada Allah, aku ini hambamu, ini abduka dhaif. Jadi ada di dalam doa yang panjang dari Amirul Mukminin, ini abduka dhaif ad-dalil al-hakirul miskinul mustaqim. Allah, aku ini adalah hambamu yang lemah, yang miskin dan papa. Ini adalah permohonan-permohonan yang menghidupkan diri kita sebagai seorang hamba. Jadi doa ini mesti didudukkan di posisi itu. Kita sebagai hamba menunggu ijabah dari Allah, sementara kita senantiasa membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Dan ingat, terpenuhnya doa itu adalah adanya dorongan dari energi positif. Gitu. Dorongan energi positif kita itu yang mendorong doa itu, Jadi kita benar-benar itu meyakini dengan dorongan energi itu bahwa ini kebutuhan saya, Allah akan mewujudkan pasti. Ada nggak Ustadz, misalnya kiat-kiat bagaimana kita dalam berdoa gitu, terus sikap seperti apa yang harus kita bawa ketika kita berdoa memohon kepada Allah gitu kan, dan juga hal-hal apa mungkin yang dapat menyebabkan doa itu jadi terhambat pemenuhannya atau bahkan menjadi tidak terkabul gitu. Silakan Ustaz. Ya, jadi ketika kita berdoa, yang pertama yang mesti kita lakukan itu adalah kerendahan hati. Kita mesti memiliki kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memulai dengan doa itu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut nama keagungannya, menyebut-nyebut nama jalilahnya, nama keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Barulah doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat diterimanya doa. Kemudian yang ketiga, kita mesti memelihara makanan kita. Jangan sampai makanan yang haram yang kita makan atau minuman-minuman yang haram kita makan ini menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik nih Ustadz, barusan yang masalah makanan yang haram seperti itu. Kita sebagai muslim kan sudah jelas sebenarnya Ustadz, makanan yang haram yang tidak boleh kita sentuh itu yang seperti apa gitu. Nah, bahkan mungkin bisa dibilang kita ini tidak ada yang menyentuh makanan yang haram. Nah, ini yang antum maksud dengan makanan yang haram ini yang bagaimana, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Ustaz. Ya, jadi ada zatnya yang haram, ada cara memperoleh rezeki itu dengan cara yang haram, dan ada yang menjadi haram dari proses yang tidak secara syariah, hukum fikih yang telah ditentukan itu. Ini akan menghalangi doa-doa kita, ya, karena seluruh yang hal-hal yang bersifat negatif atau yang haram itu, ini kan sangat mempengaruhi pikiran kita, menjadi darah dan naik di otak kita, sehingga bisa dia mempengaruhi energi-energi negatif di luar diri kita. Nah, untuk datang kepada kita akhirnya memberikan kekuatan, sehingga menjadilah sesuatu perbuatan-perbuatan buruk yang kita akan lakukan itu. Sehingga doa ini dia bersifat positif, sementara kita hanya sampai ke tingkat ucapan dengan doa itu, karena ada unsur-unsur yang menghalangi doa seperti yang haram, maka keyakinan kita tidak sejalan dengan doa itu. Jadi ada yang haram di situ, ya tidak sejalan dengan doa kita. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita asup untuk tubuh kita ini
akan mempengaruhi potensi-potensi baik yang sifatnya positif atau negatif dalam tubuh kita, yang akhirnya akan mempengaruhi ketika kita memohon atau mungkin menghadapkan diri kita terhadap sang Khalik seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi itulah apa yang kita lakukan kontradiksi dengan keyakinan. Jadi ketika kita mengambil sesuatu makanan misalnya yang haram, ini kan dimulai dari dua hal, dia tahu dan dia tidak tahu. Keduanya ini bersifat negatif yang akan nanti mempengaruhi pikiran kita. Sementara keyakinan kita atau energi emosional positif kita ini berbeda dengan, padahal Allah ingin mengijabah dorongan emosi kita ini yang positif, ingin mengijabah. Nah, tapi pikiran kita tidak mendukung, tidak sejalan, jadi sangat kontradiktif. Nah, inilah sehingga doa-doa itu terhambat. Jadi baik dan buruk itu kan adalah hal yang dilakukan oleh manusia, dan dia akan mendapatkan dari hasil apa yang mereka lakukan itu. Jadi kalau dia berbuat kebajikan, maka dia akan dibalas dengan kebajikan. Indahnya ketika kebajikan dilakukan itu, maka Allah membalasnya dengan 10 kebajikan. Jadi betapa indahnya itu. Sementara berbuat keburukan hanya dibalas setimpal dengan keburukan itu. Nah, sementara doa ini kan sebuah kebaikan. Jadi Allah itu ingin cepat membalasnya. Tapi di sini ada keburukan. Jadi sehingga dorongan doa ini dari keyakinan, dari energi emosi yang positif tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan menghambat doa. Itu kalau kita dijabarkan di dalam pemahaman rasionalitas kita. Memang di zaman Rasulullah ada orang yang berdoa kelihatan khusyuk, dia menangis dalam masjidnya Rasulullah, dia seorang musafir. Nah, sahabat berkata, ya Rasulullah, ini pasti doanya diterima, sangat khusyuk. Rasulullah berkata, menangis diterima. Makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian yang haram, tidak diterima. Nah, ini jadi kena kontradiksi. Apa yang disampaikan sebuah kebaikan, tapi keyakinan yang ada di dalamnya ini gak ada dorongan energi yang positif. Yang dorongan itu adalah mesti dengan kebaikan juga. Dan makanya di situ kita disuruh oleh Allah itu dari ayat itu, fal yastajibu li. Sebenarnya di situ luasnya pembahasannya itu ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menjawabku dan beriman kepadaku, barulah Allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah kecerdasan. Allah beri kecerdasan kepada kita untuk mengetahui, oh ini haram, ini halal. Sehingga doa-doa kita ini bisa diterima dengan Allahum yarsyudun. Begini, Ustaz. Untuk yang tadi antum sampaikan itu bahwa makanan-makanan yang haram itu akan mempengaruhi terhadap diri kita gitu. Dan untuk yang secara fikih diatur jelas haram, kita sudah jelas bahwa itu kita tinggalkan. Terus juga terkait dengan cara kita mendapatkannya, itu kita mungkin sebagian pemirsa juga ada yang sudah melakukan taubatan nasuha gitu kan, terus tidak mengulangi lagi perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi terkadang ada nih mungkin hal-hal yang di luar prediksi kita yang tidak kita sengaja, misalnya gitu kan, pernah ada yang menyampaikan ke saya gitu, seperti ada ayam itu harus disembelih gitu kan, disembelihnya itu mati ketika disembelih, tidak boleh mati karena setelah disembelih dia mungkin lari atau akhirnya ketabrak mobil gitu, atau setelah disembelih langsung dimasukin ke air panas yang akhirnya matinya karena air panas itu.
Nah, itu kan berarti sesuatu yang kita tidak tahu karena kita sebagai pembeli itu tidak menyaksikan mungkin yang seperti itu. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan Ustaz, terkait eh, cara-cara kita dalam mendapatkan sesuatu yang tanpa kita sadari gitu kan? Karena ketidaktahuan kita ternyata itu ada unsur keharuman dari sisi syar'i. Nah, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Jadi memang ini sesuatu yang penting bagi kita, menyangkut masalah kehidupan sehari-hari yang kita butuhkan, yang kita makan. Dan sekarang ini kelihatannya semakin rumit ya, dengan adanya berbagai macam kuliner, bingung. Ya, atau kita beli di pasar, bingung. Nah, maka di dalam fikih ada yang disebut dengan ikhtiar, ya, kehati-hatian. Jadi kalau kita berhati-hati, maka kita beli kepada orang-orang yang pedagang itu kita sudah pahami, ya, kita sudah pahami bahwa ini orangnya ya beribadah kepada Allah, ya orangnya ini punya misalnya majelis taklim. Yang kedua, bahwa selain kita berikhtiar, jauh lebih baik lagi kalau memang kita beli dan kita suruh sembelih di tempatnya. Nah, ini supaya kita lihat ya seperti yang dikatakan tadi itu, ya harus baca dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ini, Bismillah. Ketika tidak Bismillah maka dia bangkai. Ketika dipotong saja Bismillah, tapi sebentar dia simpan di pemanas untuk mencabut kulitnya belum mati, ini menjadi bangkai. Nah, jadi ketika kita ingin beli ayam misalnya, maka kita sampaikan bahwa Bismillah, nanti mati mas baru turun di pemanas air panas untuk mencabut bulu ayam itu. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu mesti kita menjaga ketidaknyamanan di dalam diri kita. Harus jaga ini. Siapa tahu tidak nyaman rasanya buat kita sesudah mengonsumsi makanan-makanan itu. Karena ya kita ini selalu ingin menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah ma'inna tuh, berzikir kepada Allah, kita bisa menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai dan bahagia. Sehingga pentingnya ini makanan yang masuk ini tidak membawa keraguan di dalam hati kita. Sebab bisa menjadi zikir-zikir kita ini menjadi tidak mempengaruhi jiwa. Hanya itulah pentingnya makanan-makanan yang halal. Nah, sekarang ini kemajuan kuliner ini yang sangat banyak dan sulit untuk kita menghindarinya. Nah, jadi memang pentingnya kita ini selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kealpaan kita ini, ketidaktahuan kita ini ya dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain itu bahwa kita ini orang-orang yang mukmin, yang keyakinan itu kan harus ditumbuhkan, dimikrajkan. Jadi keyakinan ini dimikrajkan ini sampai dia bisa ke hal-hal yang bersifat maknawi. Nah, ketika ada yang haram, ini kita tetap di dalam hal yang bersifat materi. Nah, ini sudah sampai ke tingkat maknawi. Nah, sehingga iman ini dibangun dari makanan-makanan yang kita konsumsi ini yang halal. Jadi kalau kita tidak takut misalnya, ya istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua, itu tadi bahwa membangunlah keyakinan. Mudah-mudahan diampunkan ketidaktahuan ini. Jadi kita simpulkan pembicaraan kita saat ini, ya mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya acara dakwah kita. Nah, kita simpulkan bahwa yang pertama
ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memuji-muji Allah. Kita mesti merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mesti memiliki keikhlasan. Yang kedua, bahwa kita mesti memiliki satu keyakinan yang tumbuh dan memiliki kesabaran di dalam berdoa dan melakukan amaliyah-amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fardu maupun yang mustahab. Nah, yang terakhir, bahwa kita semua di dalam kehidupan kita ini ada hal yang potensi negatif, ada hal yang menjadi potensi positif. Untuk itu kita aktualkan hal-hal yang bersifat positif. Nah, sehingga doa-doa kita ini didorong oleh amaliyah-amaliyah yang telah kita lakukan, dan didorong juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita di channel Daras TV ini. Insyaallah kita panjang umur, berkah, agar kita bisa sampai ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan juga pemirsa channel Daras TV ini untuk lebih menjaga diri dan memperhatikan setiap detail perbuatan kita dalam menjalani hidup agar sesuai dengan tuntunan Allah dan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai bertemu di episode Daras TV, Kerjenian Hati dan Pikiran selanjutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.